Negeri Jakarta Pusat nomor 10 garing PIT TPK garing 2021 garing PMJK TPST terdapat sejumlah pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki yang dapat dikualifikasikan sebagai berikut. Pertama, adanya pelanggaran larangan menerima suap atau conflict of interest. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 huruf A dan huruf C Perja Kode Perilaku secara tegas melarang jaksa untuk membuat kesepakatan ilegal dengan pihak yang berperkara maupun manipulasi fakta hukum dalam proses peradilan. Jaksa Pinangki terbukti menerima suap sebesar 500.000 US dollar dari Joko Chandra, seorang buronan kasus Cesi Bank Bali, sebagai imbalan atas penyusunan action plan untuk mengupayakan fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung guna menghapus catatan pidana Joko Chandra. Yang kedua, pelanggaran disiplin dan kewajiban pelaporan perjalanan dinas. Berdasarkan pasal 20 Peraturan Jaksa Agung nomor 16 tahun 2013 tentang tata urusan di lingkungan Kejaksaan RI, mewajibkan setiap jaksa yang berpergian ke luar negeri untuk alasan pribadi memperoleh izin tertulis dari Jaksa Agung Muda bidang pembinaan. Jaksa Pinangki tercatat melakukan perjalanan ke luar negeri sebanyak 9 kali tanpa izin tertulis dari pimpinannya, yang secara langsung melanggar kewajiban disiplin pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kemudian yang ketiga, pemufakatan, kejahatan, dan penyalahgunaan kewenangan jabatan. Perja Kode Perilaku Pasal 7 ayat 1 huruf D melarang jaksa untuk menggunakan otoritas jabatan untuk memberikan tekanan atau pengaruh yang tidak sah. Jaksa Pinangki dalam hal ini terbukti melakukan pemufakatan jahat dengan Andi Irfan Jaya dan Joko Chandra guna mengintervensi jalur hukum melalui lembaga kejaksaan. Kemudian yang terakhir ada pencucian uang sebagai pelanggaran integritas finansial. Selain daripada suap dan atau korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU untuk menyamarkan asal-usul dana ke hasil kejahatannya. Saya, Frankie Sirait, akan membacakan soal dan jawaban nomor 2 atau rumusan masalah kedua. Apa faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya sistem pengawasan internal Kejaksaan Agung sehingga pelanggaran etika oleh Jaksa Pinangki tidak terdeteksi secara dini oleh Komisi Kejaksaan Komjak? Jawabannya yang pertama adalah kelemahan mekanisme pengawasan perjalanan dinas dan luar negeri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per Strip 014 garing A garing JA garing 11 garing 2012, setiap jaksa wajib mendapatkan izin tertulis dari pimpinan sebelum melakukan keluar negeri 9 kali tanpa izin tanpa diketahui oleh atasannya. Yang kedua, lemahnya fungsi Komisi Kejaksaan Komjak sebagai pengawasan eksternal bersifat reaktif dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2011. Komjak hanya berwenang memberikan rekomendasi, tidak punya kekuatan eksekutoral. Buktinya, justru Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI yang pertama kali menyerahkan dokumen pelanggaran ke Komjak pada Agustus 2020. Bukan sebaliknya, Komjak tidak memiliki sistem deteksi dini dan sangat kekurangan sumber daya. Lalu penyebab yang kedua atau faktor yang ketiga, kelemahnya sistem pengawasan internal Kejaksaan Agung. Unit Jaksa Agung Muda atau Jamwas berada dalam institusi yang sama, sehingga rentan terhadap realitas korps yang menghambat objektivitas. Mekanisme pengawasan atasan langsung juga tidak berjalan efektif, dan tidak ada saluran whistleblowing yang aman bagi jaksa lain yang mungkin mengetahui perilaku penyimpang Pinangki. Lalu faktor yang keempat, LHKPN dan pengawasan aliran dana tidak optimal. Penerimaan suap senilai rupiah 7,4 miliar seharusnya dapat terdeteksi melalui LHKPN atau laporan transaksi mencurigakan PPATK. Namun LHKPTN bersifat self-report tanpa verifikasi yang mendalam dan diduga terjadi pencucian uang untuk
menyamarkan aliran dana sehingga tidak tampak mencurigakan. Lalu faktor yang terakhir yaitu lemahnya koordinasi antar lembaga. KPK baru menerbitkan surat supervisi pada September 2020 setelah foto pertemuan Pinangki dengan Joko Chandra sudah beredar ke publik. Bahkan Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara ke pengadilan pada 15 September 2020 diduga tanpa koordinasi penuh dengan KPK. Tidak ada mekanisme pertukaran informasi intelijen yang efektif antar lembaga untuk mendeteksi hubungan mencurigakan antara aparat dan buronan. Baik, di sini saya akan melanjutkan rumusan masalah yang ketiga, yaitu bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana terhadap Jaksa Pinangki Simalasari atas tindak pidana suap, pencurian uang, dan pemufakatan jahat dalam perspektif pemberatan sanksi bagi aparat penegak hukum. Jadi, pertanggungjawaban pidana Jaksa Pinangki Simalasari mencakup akumulasi 3 delik utama, yaitu suap, pencucian uang atau TPPU, dan pemufakatan jahat. Secara yuridis, ia terbukti menerima suap pengurusan fatwa MA berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perubahan Undang-Undang Tipikor, serta melanggar karena menyamarkan hal kejahatan sebagai penegak hukum. Dan tindakan ini merupakan pengkhianatan terhadap sumpah jabatan yang seharusnya menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, sanksi atau starvhogging. Dan secara administrasi ia diberhentikan secara tidak hormat sesuai dengan pasal 13 ayat 1 karena dijatuhi pidana penjara lebih dari 2 tahun atas kejahatan berencana. Kemudian ditinjau dari aspek teori hukum, kasus ini merefleksikan teori dan nurani dari Latipo Raharjo yang bahwa hukum gagal berfungsi ketika penegak hukum kehilangan nurani dan moral, sehingga kewenangan berubah menjadi komoditas transaksi. Selain itu, berdasarkan teori deterrence, sanksi bagi aparat penegak hukum harusnya dibuat lebih berat untuk mencegah pengkhianatan dari dalam yang secara sistematik merusak kepercayaan sistem publik serta legitimasi sistem peradilan. Jadi, dengan demikian pertanggungjawaban pidana Pinangki bukan sekedar untuk pembalasan individu, melainkan upaya krusial untuk memulihkan martabat lembaga peradilan yang telah tercederai secara mendalam. Secara yuridis, tindakan ini memenuhi tindakan hukum pidana yang berimplikasi pada pemberhentian tidak hormat sesuai Undang-Undang Kejaksaan dan diperlukan sanksi tegas untuk tetap menjaga integritas lembaga. Pertanyaannya adalah, apakah vonis dan pengurangan hukuman terhadap Jaksa Pinangki telah mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik? Izin menjawab, dalam kasus Jaksa Pinangki, putusan pengadilan menjadi sorotan publik karena dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan. Pada awalnya, pengadilan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara atas tindak pidana suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat. Namun, dalam proses banding, hukuman tersebut justru dikurangi. Hal ini membuktikan pertanyaan besar di masyarakat. Apakah seorang aparat penegak hukum sudah diperlakukan secara adil? Jika dilihat dari prinsip keadilan, seharusnya seorang jaksa yang menyalahgunakan jabatan justru mendapatkan hukuman yang lebih berat karena ia memiliki tanggung jawab, moral, dan hukum yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat biasa. Selain itu, pengurangan hukuman juga berpotensi mengurangi efek jera sehingga dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dampak yang paling terasa adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Masyarakat dapat merasa bahwa hukum tidak ditegakkan secara konsisten, terutama ketika pelakunya berasal dari kalangan aparat penegak hukum sendiri. Oleh karena itu, kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa penegakan hukum tidak hanya harus tegas, tetapi juga harus mampu mencerminkan rasa keadilan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Kelima, bagaimana upaya reformasi yang diperlukan dalam sistem pengawasan, penegakan kode etik, dan pembinaan integritas jaksa di Indonesia pasca kasus Pinangki, guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa yang akan datang.
Kasus Jaksa Pinangki menjadi salah satu kasus yang sangat mencoreng citra lembaga kejaksaan di Indonesia. Seorang aparat penegak hukum justru terlibat dalam tindak pidana suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat. Kasus ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan, penegakan kode etik, dan pembinaan integritas di lingkungan kejaksaan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem kejaksaan agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali. Reformasi pertama adalah memperkuat pengawasan internal melalui pemeriksaan rutin, pengawasan digital, dan evaluasi terhadap perilaku aparat penegak hukum. Selain itu, pengawasan eksternal oleh Komisi Kejaksaan juga perlu diperkuat agar pengawasan berjalan lebih independen dan transparan. Selanjutnya, penegakan kode etik harus dilakukan secara tegas, tanpa perlakuan istimewa terhadap aparat penegak hukum. Setiap pelanggaran harus diberikan sanksi yang adil agar menimbulkan efek jera dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kejaksaan. Pembinaan integritas juga menjadi hal penting. Jaksa perlu dibekali pendidikan etika profesi, nilai anti korupsi, dan budaya kerja yang menjunjung tinggi profesionalisme serta kejujuran. Integritas tidak hanya dibentuk melalui aturan hukum, tetapi juga melalui budaya organisasi yang sehat. Selain itu, reformasi birokrasi juga perlu dilakukan melalui sistem promosi dan mutasi jabatan yang transparan, serta berdasarkan kompetensi. Dengan begitu, lembaga kejaksaan dapat menjadi institusi yang lebih profesional, bersih, dan akuntabel. Melalui reformasi tersebut, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kejaksaan dapat kembali meningkat, serta tercipta penegak hukum yang adil dan berintegritas di Indonesia. Terima kasih.